maksudnya apa sesuai atau cocok di sini? Halo, halo. Sesuai dengan kebutuhan. Ada lagi? Jadi sesuai atau cocok ini maksudnya lebih ke sesuai dengan kemampuan masing-masing pebisnis tersebut. Jadi apa namanya, dia mampu nggak dia jualan itu juga berdasarkan sesuai dengan kepribadinya dia ndak, maksudnya kan karena peluang itu kan bersifat individu, maksudnya apa namanya, tiap-tiap pengusaha kan memiliki karakter masing-masing ya, dia sesuai nggak menjalankan bisnis di bidang tersebut, itu bisa dilihat dari situ juga. Jadi ini apapun pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan ide atau gagasan usaha, pada akhirnya usahawan harus memilih dengan pasti yang konsisten dengan keinginannya. Jadi misalnya kayak Mbak Santi seretnya berbisnis hijab karena mungkin sesuai dengan kesehariannya atau familiar, nah itu bisa jalan di sini, maksudnya itu ya. Jadi untuk mendapatkan ide atau gagasan itu harus sesuai atau cocok dengan kepribadian dan kemampuan si pebisnis tersebut. Terus akses di sini maksudnya selain misalnya setelah mampu, dia harus bisa menjalankan. Jadi kalau pun mampu tapi kalau nggak bisa menjalankan ya sama aja, itu apa namanya, idenya nggak bisa dijalankan kan percuma. Jadi misalnya dia harus tahu ada sumber dananya seperti apa, dari mana, seberapa besar, terus cara mendirikan usahanya gimana, cara memperoleh izin. Kan kalau misalnya kita mau buka toko, otomatis kan nanti bakalan kalau ada yang pembeli yang datang itu kan juga kita harus mendapat izin, misalnya izin keramaian atau apa, atau izin dari produk. Kalau produk makanan harus mendapat apa namanya, izin dari BPOM, apakah produk tersebut layak untuk dimakan. Nah itu hal-hal tersebut harus bisa dilakukan oleh si pebisnis. Terus kalau potensial, ini usaha yang dilakukan harus mampu menawarkan prospek pertumbuhan yang cepat dan memberikan keuntungan investasi yang tinggi. Maksudnya bisnis ini potensial, dia bisa misalnya balik modalnya cepat, atau semakin hari penjualan tuh semakin meningkat. Nah kalau misalnya penjualannya nggak meningkat kan buat apa, percuma aja dibangun bisnis tersebut. Paham mbak, mas? Paham? Apa itu paham? Saya yang tidak paham. Terus melakukan pemilihan gagasan proyek. Jadi ada yang namanya penyaringan awal, menyeleksi ide atau gagasan atas dasar terus atau tidak. Misalnya ada beberapa ide atau gagasan, terus kita pilah-pilah, kalau terus ya lanjut, kalau enggak ya sudah, berarti ide itu tidak bisa kita laksanakan. Terus habis itu memilih gagasan yang memberikan jawaban tidak atas beberapa pertanyaan pada halaman 2.11, bisa dibuka di situ. Jadi misalnya apakah ada pembatasan monopoli atau kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan faktor produksi tidak tersedia dengan harga yang wajar. Nah semua 7 pertanyaan ini andai kata jawabannya enggak, ya bisa, berarti kita bisa jalan.
Ya misalnya kan kalau misalnya faktor produksinya itu tidak bisa diperoleh dengan mudah dan dengan harga yang murah, buat apa? Padahal itu kan komponen utama kita mau menjual. Misalnya kita nggak bisa dapat tenaga kerja, ya percuma kan kita nggak bisa melakukan bisnis sendiri. Terus juga misalnya bahan pokoknya nggak bisa didapat, ya udah kan nggak mungkin kita bisa menciptakan produk seperti itu. Terus habis itu juga setelah kita saring ide-ide yang ada, terus kita bandingkan juga beberapa ide produk. Jadi mempelajari berbagai faktor yang harus dipertimbangkan serta membandingkannya dengan gagasan proyek lainnya. Misalnya kita bandingkan dengan proyek yang gagal atau kita bandingkan dengan proyek yang berhasil. Jadi kebanyakan itu pengusaha-pengusaha itu dia membandingkan selalu dengan proyek atau bisnis yang berhasil. Jadi dibandingkan proyek kita yang ada sama proyek yang sudah ada yang berhasil. Padahal kita juga perlu untuk membandingkan sama proyek yang gagal. Kenapa kira-kira kok kita perlu membandingkan sama proyek yang gagal? Kira-kira kenapa? Iya, jadi proyek yang gagal itu juga perlu kita bandingkan. Kenapa? Agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Maksudnya jangan sampai kita mengambil langkah yang sama dengan proyek yang sudah gagal tersebut. Jadi kira-kira apa yang kita lakukan ini sama enggak sama yang proyek gagal. Kalau misalnya ada hal yang sama yang dilakukan, ya kalau bisa kita ganti, jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Ya, jadi ketika kita punya ide atau gagasan proyek, kita harus bandingkan sama kedua pihak. Jadi proyek yang sudah berhasil sama proyek yang gagal. Jadi kalau berhasil itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan mengikuti mereka, tapi kalau yang proyek gagal apa yang bisa kita lihat, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Terus di sini melakukan pemilihan gagasan proyek. Jadi penyebab kegagalan produk baru itu biasanya kelemahan desain dan pengembangan produk. Mungkin desainnya kurang bagus atau kurang cocok sama konsumen. Terus habis itu kegagalan untuk mengestimasi pasar secara realistik dan mengestimasi permintaan. Misalnya kita estimasikan permintaan bisa sampai 1000 permintaan, tapi ternyata dengan pasar yang ada mungkin kita memasuki pangsa pasar yang sudah ada. Misalnya kita perusahaan baru ingin menghasilkan smartphone, kan sudah ada di situ pemain-pemain atau perusahaan besar yang sudah menjadi pemimpin di pasar smartphone. Misalnya kita estimasikan walaupun kita pemain baru, kita bisa mendapatkan 1000 permintaan misalnya dengan produk yang ada, tapi ternyata setelah kita jalan ternyata yang permintaan cuman misalnya 100. Nah itu kan estimasinya sangat jauh timbangnya kan, karena kita mengestimasikan sesuatu yang tidak realistik. Jadi seperti itu juga bisa menyebabkan produk baru itu gagal. Sama kurangnya usaha pemasaran dan distribusi. Kenapa kok kurangnya usaha pemasaran dan distribusi bisa menyebabkan produk baru itu gagal? Kenapa?